memajukan partisipasi yang diberikan kepada desa itu. Maka dikenal dengan desa inklusif, desa yang partisipatif. Ya, jadi semua masyarakat diinginkan atau diharapkan oleh pemerintah, apapun jenis kelaminnya, apapun usianya, itu sudah memberikan kontribusi ke desa itu. Salah satunya kontribusi itu memberitahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau misalnya anak-anak bayi itu belum bisa, tapi itu diwakili oleh ibunya atau orang tuanya atau kakaknya. Jadi semua masyarakat desa itu ya, harus ada prakarsanya, kemudian partisipasi masyarakatnya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi dan aset. Potensi-potensi yang ada di desa itu sebenarnya ya, banyak yang belum kita gali. Kalau saya ke desa-desa yang ada di Kabupaten Tuban, saya bertanya kepada seorang kepala desa, Bapak tahu potensi desa Bapak? Mereka tunggu 3 menit dulu baru menyampaikan potensi kami ini Pak. Dari situ saya melihat bahwa kita yang ada di desa ini belum melihat semua potensi yang ada di desa. Kenapa? Kita punya kacamata, kita punya pengetahuan tersendiri, ya. Kemudian kepala desa juga belum tentu bisa melihat itu sebagai potensi. Maka diharapkan seluruh masyarakat itu mau menyampaikan kepada pemerintah desa bahwa potensi kita ini loh Pak Kades, ini loh potensi kita perangkat desa, ini loh potensi kita Ibu Sekdes, Ibu Bapak Sekdes. Kira seperti itu. Maka diharapkan ya dengan harapan ya, desa kita ini, karena agendanya pembangunan NRI itu adalah pembangunan dari pinggiran. Itu termasuk juga dalam naskah-naskahnya Pak Prabowo bahwa pembangunan itu dari bawah. Ya. Berarti ini desa tetap juga menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Kemudian yang poin H, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Kesenjangan pembangunan nasional itu diatasi dengan cara transfer langsung ke desa. Yang dulunya pembangunan itu dari kementerian, kementerian itu melihat ke provinsi mana yang kita berikan porsinya. Kemudian provinsi lagi mau membagi pembangunan itu, membagi anggaran itu ke kabupaten mana kira-kira. Nah, maka tidak ada pemerataan. Demikian juga dengan kabupaten. Mau membagi lagi ke kecamatan mana yang dilihat sebagai basisnya, yang dilihat sebagai pendukungnya. Kalau sekarang sudah berbeda, langsung transfer dari kas negara ke rekening desa. Itu yang namanya pemerataan pembangunan di Indonesia. Sehingga tidak ada like or dislike dalam pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kemudian memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan masyarakat. Ketika tidak kita lakukan pemberdayaan, maka kemampuan dan pengetahuannya itu tidak bisa mendukung pembangunan yang ada di desa. Maka pemberdayaan masyarakat itu akan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek, arti pelaku, bukan sebagai yang menerima saja, bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi dia adalah merupakan pelaku-pelaku pembangunan yang ada di desa. Oke, kemudian di peraturan pemerintah nomor 43 ini dan turunannya ini ke Permendagri 18 tahun 2018 itu menyatakan bahwa LKD itu ada RT, RW, PKK, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu adalah kelembagaan yang harus ada di desa dan kita bentuk untuk
menjadi mitra dari pemerintah desa sebagai ya, kelembagaan. Nah, contohnya PKK itu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, bahwa PKK itu adalah kelembagaan bagi ya orang-orang yang mau meningkat kesejahteraan di desa. Maka saya sering bertanya di desa, PKK itu kelembagaan siapa? Siapa-siapa saja yang ada dalam lembaga PKK saya? Ibu-ibu, Pak. Sementara kalau kita lihat itu, kita bandingkan dengan pengertiannya PKK itu, bukan hanya ibu-ibu yang masuk ke PKK. Nah, contohnya Pak Hansip juga masuk kan PKK. Dulunya wali kota Jakarta yang ya suaminya adalah ibu PKK. Ya, jadi PKK ini tapi ya karena identik dengan ibu-ibu yang mau melakukan pemberdayaan dan mau mensejahterakan keluarga, maka itu identik dengan ibu-ibu. Maka bapak-bapak sering enggan untuk masuk ke PKK. Tapi ini harus kita galakkan agar kami bapak-bapak ini mau ikut ke PKK. Tapi gimana ya? Jadi terpengaruh nanti jadi suka suka jalan-jalan. Ya, PKK nggak suka gosip. PKK suka jalan-jalan sampai ke pelosok ya. Nah, PKK sampai ke pelosok melihat ini keluarga-keluarga itu perlu ditingkatkan kemandiriannya dan kesejahteraan. Oke, kemudian posyandu. Nah, ibu-ibu, minum posyandu. Kita harus pengertian kita tentang posyandu itu harus kita alihkan sekarang. Kalau dulu posyandu itu adalah hanya bergerak di bidang layanan kesehatan. Ya, itu menurut kita. Saya juga berpikir seperti itu. Ya. Tetapi setelah keluarnya penguatan Permendagri 13 tahun 2024 bahwa ada 6 layanan dasar pada posyandu. 6 layanan dasar itu apa saja? Kesehatan tetap, ya. Yang kedua apa? Pendidikan. Yang ketiga itu apa? Sosial. Yang keempat pekerjaan umum. Yang kelima perumahan rakyat. Yang keenam Trantibung dan Limas. Nah, bagaimana posyandu ini akan menjadi kelembagaan di desa yang melayani 6 layanan dasar tersebut. Kalau kita review bagaimana pelaksanaan posyandu ketika posyandu ini hanya melayani kesehatan, apakah sudah memadai pelayanannya di desa? Ibu-ibu bisa menjawab. Sudah memadaikah pelayanan posyandu hanya dalam bidang kesehatan kemarin itu? Belum atau sudah? Sudah atau belum? Dengan kader-kader kita belum memadai. Tapi kalau kita lihat ini tambah lagi 5 layanan yang akan kita berikan melalui posyandu. Bagaimana kita hanya 1 layanan saja kemarin itu masih banyak kekurangannya. Bagaimana kesiapan kita? Apakah kita menyerah dengan kondisi itu? Tidak. Justru kita harus memperkuat lembaga yang namanya posyandu. Karena apa? Kemarin itu posyandu itu hanya di desa kelembagaannya. Nah, dengan adanya new posyandu, kelembagaannya itu akan kita bentuk mulai dari kabupaten. Ya. Jadi sama seperti PKK, posyandu nanti akan ada TP-nya. Kalau PKK itu tim penggerak PKK, kalau posyandu tim pembina posyandu. Mulai dari tingkat kabupaten kalau kita mau bentuk di sini. Kabupaten, kemudian kecamatan sampai ke desa. Apakah hanya tim penggeraknya saja? Tidak. Ada ketua-ketua bidangnya, ada pengurusnya.
sampai juga tidak. Ada juga kader-kadernya. Berarti nanti kita akan menyesuaikan. Kalau sekarang ini di posyandu 5 kader per posyandu, maka berarti kurang satu, ya. Atau nanti kita tunggu formulanya, bagaimana bentukan di provinsi atau di kabupaten lain. Kita akan amati tiru dan modifikasi di kabupaten, sehingga layanan dasar kita yang 6 ini bisa dilaksanakan oleh kader-kader kita di desa. Kenapa kader ini fungsinya untuk apa? Dia adalah sebagai, kalau namanya, kalau sering kita agent, ya, atau orang yang akan menghubungkan masyarakat dengan posyandu sesuai dengan kebutuhannya. Ketika masyarakat datang, dia mau diurusi bidang pendidikannya, maka dia akan datang ke posyandu. Kader akan mencatatkan identitasnya dan kebutuhannya dan memverifikasi. Nah, itu kalau pendidikan. Kesehatan begitu juga. Di bidang kesehatan sama melaksanakan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Di bidang transport, maka masyarakat juga datang kepada kadernya, mencatatkan identitas diri dan mencatatkan keluhannya. Dan itu dilakukan verifikasi oleh kader kita. Maka kader itu menyampaikan ke pemerintah desa. Pemerintah desa akan turun lapangan dan menyampaikannya ke OPD terkait. Nah, kira-kira itu gambaran dari pelaksanaan dari New Posyandu yang akan kita wujud nyatakan di Kabupaten Toba. Jadi ini amanat dari Permendagri 13 bahwa pemerintah kabupaten wajib memberikan anggaran kepada kegiatan posyandu. Demikian juga desa di Ibu Camat, ya, sampaikan nanti ya, pada Bapak Camat ini akan ditekankan kepada kepala desa. Kami bersama-sama nanti menekankan bahwa di 2025 desa itu wajib menganggarkan anggaran dana desa untuk kegiatan posyandu. Nah, kalau di kabupaten kita sudah dapat anggarannya 130 juta. Nah, itu hanya untuk membentuk kelembagaan itu nanti, ya. Kelembagaannya, ya, pengurus-pengurusnya kita akan bentuk dan kita kukuhkan atau lantik di Kabupaten Toba pada tahun 2025. Oke, untuk lebih intens komunikasi kita terkait dengan New Posyandu, saya rasa kita tanya jawab saja, ya, ibu-ibu. Kalau materinya mungkin ini akan lebih banyak lagi ketika kita koordinasi konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, ya, atau ke provinsi yang sudah membentuk. Kemarin itu informasi di Provinsi Sumatera Utara akan dibentuk kelembagaannya, tapi belum juga. Jadi ini kita siap-siap untuk New Posyandu. Oke, ibu-ibu sekalian yang saya sangat muliakan, sekian yang bisa saya sampaikan. Harapannya New Posyandu ini akan kita wujud nyatakan di Kabupaten Toba dan kita mari bersama-sama mau menjadi agent-agent atau sebagai subjek daripada pembangunan di desa kita masing-masing. Terima kasih, Horas. Jadi kita nanti mengambil yang di layanan kesehatan, 5 layanan lagi itu nggak usah kita. Itu mungkin sosial sosial gitu ya. Kayak PPS dulu, sama itu nanti kesehatan. Baiklah ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya ke narasumber, dipersilakan. Diskusi bersama.
lanjut aja Bu. Atau belum mengerti atau sudah memang mengerti? Mengerti. Yang mengerti abu-abu ya. Enggak suka sih dokter. Kalau pas Bapak ini soalnya jam terbangnya masih lanjut. Iya. Oh, kalau boleh ya. Oke, di apa dulu mau apa aja? Ya. Oke, nah ini kalau masih apa? Ini struktur yang akan kita bentuk nanti di Kabupaten Tuba. Ini posyandu dalam pengertiannya itu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan juga ya, desa dan kelurahan. Wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Jadi tidak lagi hanya melayani bidang kesehatan. Jadi sebagai wadah partisipasi masyarakat. Jadi apa bedanya dengan BPD? Itu pertanyaannya kan gitu. Berarti ya BPD itu ya sudah ada lembaga desa yang menggali dan menampung aspirasi. Namun ini adalah masyarakat bisa, ya, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya juga kepada posyandu kita. Kemudian LKD itu lembaga kemasyarakatan desa itu menurut Permendagri 18 itu ya, lembaga di desa itu ada apa RT RW kalau di apa di kabupaten kita tidak ada RT RW. Yang ada itu PKK, kemudian posyandu, Karang Taruna, LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan SIAM ya, yaitu lembaga di desa. Itu masuk posyandu termasuk lembaga lain. Iya, lembaga lain. Jadi LKD menurut apa di Permendagri 18 itu ya, PKK, posyandu, LPM, kemudian Karang Taruna itu yang wajib. Nah, kalau sesuai kebutuhan lembaga adat itu juga bisa dibentuk. Ya, dan lembaga-lembaga lainnya yang ditangkap itu sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan di desa. Dan kemudian sini ada 3 komponen daripada posyandu. Itu yang pertama tim pembina, kemudian pengurus dan kader. Nah pertanyaannya nanti memang ini tim pembina, pengurus dan kader. Kalau kita lihat ya di desa itu hanya beberapa orang saja mungkin yang memenuhi kualifikasi. Dan kemungkinan besar itu sudah ada pada lembaga desa lainnya. Apakah bisa rangkap jabatan? Apakah bisa rangkap ya ketika dia menjadi kader posyandu atau menjadi pengurus posyandu ini? Nah itu nanti yang menjadi polemik di ketika kita membentuk ini. Kenapa? Keterbatasan dari sumber daya manusia ini. Kemungkinan besar kita katakan bahwa ya, harus melibatkan semua masyarakat. Berarti untuk memegang posisi apa ganda pada lembaga di desa itu kita minimalisir lah. Kalau bisa 1 orang itu 1 lembaga. Jadi tinggal komitmen sekarang. Jadi bagaimana posyandu ini akan kita buat bergerak seperti PKK di kabupaten.
Nah, ada dari ibu-ibu PKK, aku nanti salah beli posyandu lah begitu. Ibu-ibu camatnya. Tapi kita melihat nanti arah kebijakannya. Karena apa? Ini eh, ketuanya posyandu di Indonesia adalah Ibu Menteri, Ibu Mendagri. Ya, kemungkinan besar ini akan eksis juga ya, posyandu kita ini. Kenapa? Kabupaten juga sudah diarahkan untuk menampung, memberikan anggaran di tahun 2025. Masuk kabupaten kita itu sudah ada dalam, dan itu juga akan mungkin ya, disegerakan memberikan surat edaran ke seluruh desa untuk menampung. Atau kita akan membuatkan di dalam perbuk ya, rincian penggunaan atau fokus penggunaan dana desa sehingga kegiatan-kegiatan kita ini dapat pelaksanaan yang baik. Nah, ada lagi yang mau nanti Bu izin dibuat atas namanya. Nama saya Nyonya Felda Rohana Sirait dari Ketua BKK Kecamatan Permasian. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak, ini kan ada 6 layanan dasar posyandu dan yang ada kesehatan, pendidikan sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan transibusi dinas. Jadi yang selama ini yang berjalan ini kan hanya masih kesehatan. Jadi yang jadi pertanyaan kita di sini, karena kan sebenarnya posyandu itu kan miliknya desa Pak, dan yang mengundang itu desa. Jadi untuk pendidikan sosial, PU, pekerjaan umum, perumahan dan yang dinas ini Pak, kalau misalnya desa mengundang, itu diundang kemana? Yang diundangnya itu dari dinas sosialnya kah, dari dinas pendidikannya kah, untuk pas misalnya ada posyandu nih di satu desa lah dulu kita buat seperti desa kami desa Pemumpusan, biar bisa ini hadir semuanya. Jadi pengundangannya itu sistem pengundang itu seperti bagaimana caranya Pak, biar bisa nanti desa melalui kepala desa bisa mengundang, biar jangan hanya dari kesehatannya aja yang hadir di tempat itu dan bisa memberi dari keenam ini bisa memberikan penyuluhan ke masyarakat yang ada yang datang pas posyandu, karena kebetulan sekarang kan posyandu itu udah udah ini Pak, udah digabung semuanya satu hari itu mau balita, remaja dan lansia itu udah digabung. Jadi untuk pemberian penyuluhannya itu di mana dan pembuatan undangannya itu untuk yang 5 lagi ini Pak, gimana sistemnya? Terima kasih. Nah, buka dulu di apa ya? Oh ya, oke. Nah ini langkah-langkah pelaksanaan SPM. Contoh itu bidang pendidikan, ya. Ini warga datang ke posyandu menuju meja pelayanan SPM pendidikan. Jadi ketika melaksanakan posyandu itu masing-masing SPM buka meja layanan. Jadi ini kan selama ini gak apa-apa sampai tinggi Pak ya. Jadi kan selama ini kan kita ada meja itu, ada meja pendaftaran, penimbangan, pengukuran, terus masuk pencatatan, baru masuk di penyuluhan itu kan meja pelayanan kesehatan itu kan di meja keempat, meja kelima itu kesehatan. Berarti harus ada lagi lah tambah meja 5 lagi untuk pendidikan yang ini Pak. Iya. Berarti nggak 5 meja lagi, berarti 10 meja. Atau masih misalnya digabung di penyuluhan itu digabung yang 5 ini. Jadi begini, dalam pelaksanaannya kader-kader itu nanti duduk pada meja masing-masing, kader pendidikan duduk di mejanya, kader kesehatan duduk di mejanya, dan kader sosial duduk di mejanya, kader transimu, kader perumahan, dan kader terkini, ya, itu duduk di mejanya masing-masing menunggu masyarakat yang datang membawa masalahnya masing-masing, membawa keluhannya. Nah terkait dengan pelayanan kesehatan dengan 5 meja itu tetap. Jadi yang mereka mau melaksanakannya dengan 5 meja yang selama ini sudah dilaksanakan itu, yang mereka mau bawa masyarakat yang mau posyandu kesehatan ke meja itu. Nah kemudian kader yang lainnya ini, ya, kader yang lainnya untuk masyarakat membawa aspirasinya kepada mereka, dan itu
identitasnya diminta, jumlahnya apa, dicatatkan, dan mereka memverifikasi itu. Kalau sudah memverifikasi, ini akan diserahkan kepada, kalau memang itu adalah kebutuhan yang menjadi kewenangan yang bisa diurus oleh desa, segera ini akan turun lapangan bersama pemerintah desa. Nah, kalau itu membutuhkan pelayanan dari OPD terkait, maka desa membawa ke masyarakat ini langsung. Itu Pak, kadernya berarti akan ditambah lah ya Pak. Ya, Karena beda selama ya. ini kader PU ada. Berarti beda ya. Sosial belum ada. Pendidikan berarti nanti akan Berbeda ya. selanjutnya akan ditambah kadernya Pak. Ya, kalau kita melihat bahwa di posyandu sekarang itu satu posyandu ada 5 kader, tetap juga kurang satu. Walaupun nanti kita bagi yang 5 kader itu sementara untuk tunggu kebijakan dan Ditambahkan satu kali teknis 5 nanti kali dari kita sudah tetap di sini. tetapi ketika kita Kan harus tambah satu lagi kalian katanya. Berarti 5 kali itu ditambah satu lagi kalian benar. bahwa masing-masing layanan itu punya Punya satu kader. kader. Di luar layanan kesehatan. Berarti hanya kesehatan yang punya 5. Ini kan Pak, kalau boleh ya juga nanti disampaikan kalau ada pertemuan dengan kepala desa, tadi kan dikatakan karena kan untuk kader biar gajinya gitu kan ada di desa biar mereka juga bisa mengatakan untuk kader yang akan disahkan nanti Pak. Iya. Jadi nggak jadi dilema, nggak jadi masalah karena selama ini kader itu mengeluhkan bagian kesehatan. Ya. Oke. Jadi baik. Maka ini kan sembari menunggu pelaksanaan anggaran di 2025, karena anggaran posyandu ini memang sudah ada di Dinas PD, kita melakukan sosialisasi. Tapi ketika kami turun ke desa ini di tahun 2024 ini, kami juga sudah mensosialisasikannya, dan kami juga langsung bertanya kepada seluruh pemerintah desa terkait dengan insentif kader kita ini. Nah, insentif kader rata-rata setuju, jadi dinaikkan. Jadi ini kabar baik ini. Kenapa desa juga merasa pekerjaannya kader ini sebenarnya berat. Dan kalau hanya digaji dengan 100.000 itu insentifnya masih kurang Pak. 50.000 yang kinerja yang begitu bertanggung jawab seperti layanan dasar kepada masyarakat. Ya, ada lagi ya. Ada lagi yang saya Atika dari Pusat Koperasi. Jadi Bapak sudah menyampaikan masalah kader, kemudian sudah menyetujui masalah insentif. Dan sekarang masalahnya Pak upah. Ini sudah bertambah ya kan Pak. Pasti makin banyak kunjungan masyarakat. Dan waktu masih pelayanan kesehatan aja kita tempat sangat terbatas. Sarana pun tidak ada. Jadi mohon dari Bapak mungkin bisa menyampaikan desa bagaimana masalah tempat nantinya untuk posyandu. Oke, baik. Memang kalau kita melihat di wilayah Kabupaten Toba yang sudah memadai dengan tempat pelayanan pada masyarakat, termasuk kantor kepala desanya, itu masih belum ada yang layak untuk dinyatakan sebagai kantor pelayanan kepala desa yang sedangkan BPD saja, Ibu, BPD belum ada kantornya, masih menumpang hanya satu meja di kantor kepala desa. Nah, itulah kondisi yang ada di kabupaten kita saat ini. Nah, harapannya juga posyandu ini kan mereka yang dari desa, bisakah membangun posyandu desa? Cuma apa yang memberikan hibah tanah belum ada di desa. Kalau ada memang yang masih berjuang patriot di desa, yang tokohan yang memang berpihak kepada masyarakat, ya, jadi pasti akan lebih mudah membangun sarana prasarana
tapi karena naiknya harga tanah dulu nanti kurang. ya, jadi itu terkait tanah yang yang diserahkan kepada pemerintah desa itu sudah sangat minim untuk kita bangun. Tapi tetap kita juga akan menunjukkan bahwa pasar posyandu itu kalau bisa menggunakan tempat yang disewa atau ada rumah yang menjadi kantornya posyandu di desa. Tidak menumpang ke rumah kepala dusun, tidak menumpang ke rumah kades. Lagi Bapak Ibu, Apa Bapak ya Pak, iya karena kita melakukan karena hamba ini. makasih Bu ya. Izin Pak, perkenalkan nama saya Heni Simanjuntak, saya pengelola promosi kesehatan dari Puskesmas Tandang Buit Balige Pak. Wilayah kerja kami Pak terdiri dari 22 desa, 5 kelurahan. Awal November 2024, Puskesmas Tandang Buit Pak sudah sosialisasikan terkait Permendagri 13 tahun 2024 ke semua desa kelurahan Pak. Sejalan dengan itu kami juga melakukan bimbingan teknis ke kader posyandu di layanan kesehatan. Tadi Bapak ada singgung sedikit terkait ada rencana penaikan insentif kader. Kalau boleh Pak, mohon nanti ketika dibicarakan kembali terkait rencana insentif kader, mohon disesuaikan Pak untuk besarnya insentif untuk semua kader. Dari semua jenis kader yang ada di posyandu yang kami lihat, yang sekarang kan sudah ada Pak jenis kader, ada kader posyandu, ada BKB, BKR, BKL, ada KPM Pak. Itu kerjanya itu beban beratnya itu sekarang paling banyak itu di kader posyandu Pak. Melayani bidang layanan kesehatan. Kenapa? Karena tugas mereka tidak hanya di hari buka posyandu yang 1 hari itu Pak. Tuntutan pemerintah terkait juknis di LP di posyandu, integrasi layanan primer di posyandu. Sekarang kader posyandu itu harus bekerja 1 bulan penuh. 1 hari buka posyandu, di luar hari buka posyandu ada namanya layanan di luar hari buka posyandu Pak, kunjungan rumah. Bayangkan Pak, kalau seperti di kelurahan ada ratusan rumah, mereka harus kunjungan rumah setiap bulan Pak, beban mereka banyak. Nah ketika itu kami sampaikan ke kader posyandu, jujur Pak, banyak mereka yang mengeluh, Bu Heni kami keluar dari kader, mereka bilang. Lebih bagus kami catering 1 hari tidak seberat itu bebannya. Jadi waktu itu yang kami berikan kepada mereka adalah mohon agar mereka tetap berada di posyandu. Nanti akan kami suarakan kembali terkait bagaimana insentif kader posyandu ini bisa dinaikkan lebih layak lagi mengingat tugas mereka yang lebih besar. Demikian Pak. Terkait dengan insentif kader, karena memang ini kader ini kan tidak bagi, ini kader di desa, kader di kelurahan. Jadi dana desa mungkin ini lumayan jumlahnya dibandingkan dengan dana kelurahan. Maka ini harus ada kebijaksanaan. Artinya tidak ada perbedaan antara insentif kader kelurahan dan kader desa. Kalau misalnya di desa kita buat kenaikan insentif kader posyandu, bagaimana dengan dana kelurahan? Apakah itu bisa mendukung terkait dengan kenaikan tadi? Nah ini juga harus kita pikirkan dengan matang. Nah kemudian penentuannya memang itu harus ada kajian dan rekomendasi dari dinas kesehatan. Itu nanti untuk pembahasan draft perbu berapa besaran insentif yang sesuai atau yang layak diberikan kepada kader-kader. Kami juga nanti mengharapkan dari dinas kesehatan itu memberikan sebuah telaah atau kajian terkait dengan penyelenggaraan layanan kesehatan selama ini dilaksanakan oleh kader-kader kita. Sehingga kami juga punya dasar untuk meminta kepada pemerintah desa
agar mereka bersedia dan berkenan untuk meningkatkan atau menaikkan dari sertifikat ini pada rapat nanti di 2025 mungkin atau Desember ini tidak mungkin ya, karena Permenkes kita belum turun sebagai acuan fokus dan rincian prioritas penggunaan dana desa. Tapi sebelum itu nanti kita akan membuat tahap terbuka dan besaran insentif itu kita akan bicarakan. Jadi kalau bisa dari dinas kesehatan dibuatkan jadi berapa besarnya dan itu menjadi rekomendasi nanti bagi camat dan kepala desa untuk menyetujui rencana kita untuk menaikkan insentif dari tahun 2020. Ada lagi Bapak Ibu? Terkait masalah penganggaran tadi, berapa persen kami menerima dan yang pertama boleh saat yang dapat alat karena di kecamatan kami dengan adanya kemarin pengorbanan ternyata bukan instansi tetapi salah pengukuran kenapa alatnya pada saya harapkan nanti dalam pertemuan bapak dengan ketua desa ada kesepakatan Januari semua. Oke, kalau menyangkut dengan pelayanan kesehatan kewenangan desa itu bisa untuk peralatan di posyandu itu bisa diadakan oleh desa dari dana desa. Kalau misalnya untuk mau beli untuk membeli mengukur kepala, mengukur badan atau timbangan bisa. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin tadi boleh saya tambahkan ya alat itu ada namanya kit posyandu ya. Jadi ada yang diizinkan itu alat yang bisa kita advokasi ke desa untuk dilakukan pembelian. Mungkin nanti saya share di grup, boleh juga di share sama PKK. Itu seperti yang dibilang Bapak itu untuk pengukuran ya atau perimbangan, ada kit antropometri, timbangan bayi digital, alat ukur panjang badan, timbangan badan, alat ukur tinggi badan. Kemudian ada namanya kit kader, tensimeter, manset tensimeter anak, manset tensimeter bayi atau neonatus, kemudian manset tensimeter dewasa, termometer digital, atau kita pengukur lila. Mungkin itu yang peralatannya yang di posyandu yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi dengan baik. Jadi itu kalau misalnya kita sudah mendapatkan dari dinas kesehatan, biasa tidak usah melakukan lagi. Tapi harapan kami memang, jadi desa itu sangat bangga ketika ada dapat bantuan. Ya maka kami harapkan memang dari dinas kesehatan ya untuk alat-alat yang digunakan oleh pelayanan kesehatan di desa itu di posyandu ya, kalau bisa desa-desa di kabupaten Kubai ini kalau betul dari kesehatan kira-kira begitu kan. Kami akan bangga sekali. Wah ini dapat ini dari kesehatan mulai ini. Wah akan bersyukur dan mendoakan kali kesehatan nanti. Ada lagi Bu-ibu mau ditanya? Jadi Pak, saya dari Puskesmas Marumanda. Saat ini kan dari Kemenkes itu sudah menggerakkan pelayanan integrasi layanan pribadi dan salah satunya Puskesmas Marumanda terpilih menjadi puskesmas yang wajib melayani masyarakat setempat untuk integrasi layanan pribadi ini terkait untuk posyandu. Jadi Pak, sampai saat ini sampai detik ini